Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 273. Sebuah mobil sport Porsche melaju di jalan di malam yang gelap, secepat angin puyuh. Pengemudinya adalah Qin Ming, dan Su Xiaoyue serta Liu Wenjing tidak sadarkan diri di kursi belakang. Meskipun Qin Ming telah mengeluarkan racun obat cinta dari mereka berdua di dalam kotak, mereka berdua adalah orang biasa dan efek obatnya telah berpengaruh, tetapi mereka belum sepenuhnya diberantas. Dan ini bukan obat cinta biasa, efeknya kuat. Jika tidak dihilangkan seluruhnya, bisa meninggalkan gejala sisa. Saat ini, Su Xiaoyue dan Liu Wenjing bernapas sangat cepat, napas mereka panas, dada mereka naik turun dengan hebat, wajah mereka memerah, dan bahkan kulit dada mereka menjadi merah muda. Sebenarnya solusi obat pesona semacam ini sangat sederhana, cukup melakukan curhat gila-gilaan dengan lawan jenis, lalu akan sembuh tanpa pengobatan, namun Qin Ming tidak ingin kedua gadis ini kehilangan keperawanannya karena itu, belum lagi ada Liu Wenjing yang memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan. Adapun Gumen, dia mengklaim bahwa dia tidak pernah kembali setelah pergi ke kamar mandi. Qin Ming sangat curiga bahwa dia bersama orang-orang di belakang layar, dan bagaimana dia bisa peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Selain itu, Qin Ming telah bertanya kepada Kui Yong tentang pria di balik layar, yaitu playboy Xiao Bingkun. Awalnya, sesuai keinginan Xiao Bingkun, dia menemukan seseorang untuk membuat Qin Ming menghilang dari dunia, tetapi Yang Jie ingin membuat reputasi Qin Ming hancur dan hidupnya lebih buruk dari kematian. Jadi Xiao Bingkun mengikuti ide Yang Jie. Dia mencoba yang terbaik untuk merusak reputasi Qin Ming, dan kemudian Yang Jie mengambil tindakan untuk membuat Qin Ming lebih buruk dari kematian. Dengan kekuatan keluarga Xiao di Laut Cina Timur, operasi ini mudah diatur. Di satu sisi, Xiao Bingkun menemukan seseorang yang tidak dicurigai dan meminta Qin Ming pergi ke KTV tanya Kui Yong yang sedang menonton adegan untuk mengatur obat-obatan dan kemudian melawan Qin Ming. Rekaman kedua wanita itu direkam dan disebarkan, benar-benar merusak reputasi Qin Ming. Akibatnya, Xiao Bingkun tidak pernah membayangkan bahwa Qin Ming memiliki ciri-ciri khusus dan kebal terhadap semua racun dan jimat biasa tidak ada gunanya baginya. Setelah Qin Ming pergi, Kui Yong akhirnya sadar, buru-buru memanggil Xiao Bingkun, dan berkata dengan tak terkatakan, "Tuan Xiao, aku minta maaf padamu, semuanya menjadi kacau." Saat ini, Xiao Bingkun sedang berada di Golden Diamond KTV, menunggu kabar baik, namun dia tidak menunjukkan wajahnya menggunakan cara tercela seperti itu. Jika menyebar, itu akan membuatnya kehilangan muka. Apa? Setelah mendengar berita itu, Xiao Bingkun tiba-tiba menjadi sangat marah, mendorong wanita dalam pelukannya menjauh, dan mengumpat dengan marah, "Bodoh, kamu bisa mengacaukan ideku yang sempurna, keluar dari kota Donghai, jangan biarkan aku sampai jumpa lagi." "Tuan Xiao, kamu tidak bisa menyalahkanku kali ini. Aku melakukan segalanya sesuai instruksimu. Aku tidak melewatkan detail apapun. Obatnya juga menggunakan obat laba-laba merah yang dilarang secara internasional. Aku tidak tahu kenapa tidak berhasil untuk anak itu. Tuan Xiao, kali ini bukan kesalahanku, tolong beri aku kesempatan lagi untuk menebusnya." Kui Yong memohon. "Oke, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu membuat kesalahan lain kali, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar dari kota Donghai. Laut akan menjadi kuburan abadimu." Mencicit. Suara rem yang keras terdengar, dan Porsche yang melaju berhenti di depan klub Honglian, menimbulkan hembusan angin. Qin Ming telah menelepon Situ Honglian dalam perjalanan ke sini. Dia juga memahami tujuan Qin Ming dan sedang menunggu di pintu secara langsung. Dia buru-buru memanggil Zhou Zi dan Huo Xiu untuk membawa kedua gadis itu ke klub. Kedua gadis ini cukup pintar. "Kakak Qin, apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak meminumnya saja, mengapa repot-repot menggunakan metode lain untuk membantu mereka dengan penawarnya?" Situ Honglian tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, saya sudah memiliki saudara perempuan tambahan, dan saya tidak peduli berapa banyak saudara perempuan lagi." Qin Ming menyentuh hidungnya dan bertanya, "Apakah saya orang yang sentimental?" Tentu saja Qin Ming adalah pria yang berdedikasi pada setiap wanita di sekitarnya. Kata Situ Honglian dengan serius. "Haha." Qin Ming tertawa dan berkata dengan gembira, "Kamu benar, kamu lebih baik memahamiku. Jika aku tidak berdedikasi, tidak akan ada pria yang berdedikasi di dunia. Jangan terlalu cantik, beri dia sinar matahari dan itu akan cerah." Situ Honglian memutar matanya dengan menawan, meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang, dan berjalan ke atas. "Ayo pergi dan lihat bagaimana Zi membantu mereka memperlakukan satu sama lain. Jangan menggodaku untuk melakukan kejahatan. Lebih baik aku tidak melihat ini." Qin Ming menggelengkan kepalanya. Mereka berdua baru saja naik lift ke lantai atas dan melihat Zhou Zi berjalan keluar dari kamar tidur. Dia tidak menghindar dan berkata terus terang, "Saya baru saja memeriksa tubuh kedua gadis itu, dan mereka masih perawan. Ini agak sulit untuk ditangani." Qin Ming mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada cara lain untuk memberantasnya?" Karena laki-laki tidak dapat digunakan untuk mendetoksifikasi Su Xiaoyue dan Liu Wenjing, Qin Ming awalnya berencana mencari seseorang untuk menggunakan alat, dan Situ Honglian cocok. Namun,
Kini kedua gadis tersebut diketahui masih perawan, dan mereka tidak bisa menggunakan alat untuk pertama kalinya. Ini adalah pemborosan sumber daya yang berharga. Bagaimana jika setelahnya, mereka berdua menyadari bahwa mereka kehilangan pertama kalinya dalam keadaan linglung, dan akan merepotkan untuk menangis dan membuat masalah. Saya menemukan bahwa efek obatnya sangat kuat. Saya memberi mereka obat penawar yang disiapkan secara internal oleh si Jue, dan kemudian mencoba membekukannya dengan air es untuk memadamkan api. Qin Ming mengangguk, serahkan padamu. Dengan alasan menjaga keperawanan mereka, lakukan yang terbaik untuk sepenuhnya menghilangkan efek obat tersebut. Jangan khawatir, Saudara Qin, saya akan melakukan yang terbaik. Zhou Zi berjanji dan segera kembali ke kamar tidur. Adapun proses perawatannya, tidak nyaman bagi Qin Ming untuk menontonnya, jadi dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak pantas dan berjalan ke kamar tidur lain dengan Situ Honglian di pelukannya. Tuan Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk melayani Anda? Situ Honglian berkata dengan mata menawan dan suara menawan. Bagaimana menurutmu? Sudah lama sekali aku tidak ke sini untuk menemuimu. Apakah kamu sudah jatuh cinta padaku? Qin Ming tersenyum jahat dan melemparkan dirinya ke bawah Situ Honglian didetoksifikasi. Dingin sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Xiaoyue bangun lebih dulu, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan buru-buru duduk, dengan air memercik kemana-mana. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan menemukan bahwa dia berada di lingkungan yang aneh, dengan seorang wanita yang dingin dan cantik berdiri di depannya. Dia tiba-tiba bertanya dengan waspada, di mana? Di mana ini? Apa yang kamu lakukan padaku? Ini klub Honglian. Apakah kamu lupa apa yang terjadi sebelumnya? Saudara Qin mengirimmu ke sini. Klub Honglian, Saudara Qin. Su Xiaoyue mengerutkan kening, mengingat apa yang terjadi di Golden Diamond KTV sejak Qin Ming mengirimnya ke sini. Dia dapat yakin, dan bertanya dengan bingung, mengapa saya tidak sadarkan diri. Di mana Saudara Qin dan Wen? Jing, kamu dibius. Tepatnya, seseorang membius anggurmu. Kamu meminumnya tanpa menyadarinya. Saudara Qin dan seorang gadis lain ada di kamar lain. Dosis obat. Mendengar kata-kata Zhou Zi, Su Xiaoyue teringat bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi panas saat minum, dan keinginannya untuk seorang pria muncul di dalam hatinya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk memeriksa tubuhnya. Su Xiaoyue telah melihat rumor di jaringan TV lebih dari sekali bahwa beberapa wanita dibius dan disetubuhi di tempat hiburan. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi padanya, dan dia merasa takut. Baru setelah dia menyadari bahwa meskipun pakaiannya basah kuyup, semuanya masih utuh dan tidak ada rasa tidak nyaman di baliknya, Su Xiaoyue menghela nafas lega dan diam-diam merasa takut. Jangan khawatir, itu tidak terjadi. Saudara Qinlah yang menyelamatkanmu. Saudara Qin menyelamatkanku. Su Xiaoyue diam-diam bersukacita, berkat kehadiran Saudara Qin, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia kehilangan keperawanannya harus terselubung di dalamnya sepanjang hidupnya. Setelah itu, Zhou Zi mengambil handuk mandi dan menyerahkannya, lalu bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Seluruh tubuhku lemah dan sangat dingin. Selain itu, tidak ada yang tidak nyaman. Bersihkan dirimu, aku akan mencarikan pakaian untukmu. Obat Su Xiaoyue mungkin sudah habis, jadi Zhou Zi merasa lega dan keluar dari kamar tidur. Terima kasih. Su Xiaoyue melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, buru-buru melepas semua pakaiannya dan menyeka tubuhnya. Waktu hampir habis, jadi Zhou Zi kembali dan membawa satu set pakaian. Cepat ganti baju. Kakak Qin sudah tahu kamu sudah bangun. Dia menunggumu di kamar seberang. Ganti pakaianmu dan temui dia. Aku akan pergi memeriksa gadis yang lain. Dia belum bangun. Kakak, terima kasih. Su Xiaoyue mengambil pakaian yang dikirim oleh Zhou Zi dan segera memakainya sendiri, tetapi ternyata tidak ada pakaian dalam. Dia diam-diam mengeluh, ada baiknya jika kamu bisa menjaga tubuh sempurnamu, tidak ternoda oleh orang jahat, dan masih memiliki pakaian untuk dipakai. Bukan karena Zhou Zi tidak sengaja mengirimkan pakaian dalam kepada Su Xiaoyue, tetapi tidak ada tambahannya. Setelah mengganti pakaiannya dan menarik napas dalam-dalam, Su Xiaoyue keluar dari kamar tidur dan mengetuk pintu di seberangnya. Silakan masuk. Suara Qin Ming datang dari dalam, dan Su Xiaoyue membuka pintu dan masuk. Ini juga merupakan kamar tidur. Qin Ming dan seorang wanita cantik mengenakan congsam merah sedang duduk di samping tempat tidur. Su Xiaoyue mengendus-endus dan mencium bau aneh bercampur aroma yang melayang di udara tidak tahu. Mata Qin Ming berbinar ketika dia melihat Su Xiaoyue. Dia mengenakan setelan pelayan klub berwarna merah anggur. Bagian atas tubuhnya adalah atasan pendek tanpa lengan, yang jelas dirancang khusus. Pakaian tersebut terlihat agak terlalu kecil di tubuh Su Xiaoyue, yang membuat sosok berlekuknya terlihat anggun dan menawan. Karena garis lehernya agak rendah, payudaranya sedikit terbuka, dan bercak putihnya sangat seksi dan menawan. Mata Qin Ming begitu tajam sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa Su Xiaoyue tidak mengenakan pakaian dalam karena ada dua titik yang terlihat jelas di dadanya. Tubuh bagian bawah Su Xiaoyue mengenakan rok pendek berwarna merah, yang hanya menutupi bagian tengah pahanya, memperlihatkan kedua kakinya yang cantik dan ramping. Dalam pakaian ini, dia terlihat seperti peri kecil yang menawan. Senyuman lucu muncul di sudut mulut Qin Ming, saya benar-benar tidak menyadari bahwa gadis ini memiliki sisi seksi.
Jika dia diizinkan berkeliaran di lantai atas dan bawah di klub, saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan melakukannya tetap terjaga di malam hari. Bebas 174. Ada hal lain yang terjadi di klub, aku akan pergi melihatnya dan kalian bisa bicara. Situ Honglian diam-diam mengedipkan mata pada Qin Ming, seolah mendorong Qin Ming untuk menjatuhkan kecantikan kecil seksi di depannya, dan lalu berjalan keluar dengan langkah anggun. Jelas memberi Qin Ming dan Su Xiaoyue kesempatan untuk menyendiri. Kamu sebenarnya mendorongku untuk menjemput perempuan, apakah kamu tidak takut aku akan menyukai yang baru dan muak dengan yang lama? Qin Ming tersenyum tak berdaya dan bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang jauh lebih baik. Selain kelemahan umum, saya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Su Xiaoyue menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Qin Ming, karena dia jarang mengenakan pakaian seksi dan terbuka seperti itu. Terima kasih, Saudara Qin. Jika Anda tidak ada di sini malam ini, saya bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebenarnya, kamu salahku dalam masalah ini. Jika aku tidak bisa melindungimu, aku akan menjadi gila. Qin Ming berjalan mendekat dan membantu Su Xiaoyue duduk di sofa. Saudara Qin, siapa yang ingin menyakiti kita? Akankah terjadi sesuatu pada saudari Gumen? Su Xiaoyue bertanya dengan cemas. Saya tidak tahu siapa yang berada di balik layar. Qin Ming tidak ingin Su Xiaoyue mengetahui siapa yang berada di balik layar, agar tidak melibatkannya lagi. Gumen, aku tidak melihatnya saat aku pergi, tapi menurutku masalah ini ada hubungannya dengan dia. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Kakak Men bukan orang seperti itu, kan? Dia merawatku dengan baik ketika aku masih di departemen bisnis, dan dia adalah kakak perempuanku. Dia seharusnya tidak menyakitiku. Mengenal orang tetapi tidak mengetahui hati mereka, akulah yang dia sakiti, dan kamu dengan polosnya terlibat. Saya masih tidak percaya bahwa Sister Men adalah orang seperti itu. Saya akan meneleponnya dan bertanya. Su Xiaoyue tidak percaya bahwa Gumen akan menyakitinya, jadi dia meneleponnya untuk meminta konfirmasi. Xiaoyue, apa kabar kalian? Apakah kamu baik-baik saja? Aku hampir khawatir. Aku meneleponmu beberapa kali, tapi aku tidak bisa tersambung. Di mana kamu? Sinyalnya tidak bagus, kan? Gumen berkata dengan mendesak ujung telepon yang lain. Kami baik-baik saja. Su Xiaoyue menjawab singkat dan bertanya, Saudari Men, kamu sudah tahu tentang fakta bahwa seseorang memasukkan obat ke dalam anggur merah yang kami minum. Apakah kamu tidak mengalami kecelakaan? Tidak, aku merasa ada yang tidak beres setelah aku pergi ke kamar mandi, dan kemudian aku menyelesaikannya sendiri. Suara Gumen menjadi semakin kecil, seolah sulit untuk berbicara. Saat aku bangun dan mencarimu di kamar pribadi, tidak akan ada orang di sana. Bagaimana caramu menghilangkan racunnya? Saudara Qin membawa kami menemui temannya, dan temannya membantu kami menyelesaikannya. Su Xiaoyue takut Gumen akan salah paham, jadi dia menjelaskan, temannya adalah seorang wanita. Untung kamu baik-baik saja. Gumen berkata dengan perasaan bersalah, Xiaoyue, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawamu ke KTV itu, kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku benar-benar tidak melakukannya. Saya tidak tahu bahwa orang-orang KTV akan begitu tercela, malah membius anggur. Sister Men, saya tidak menyalahkan Anda untuk ini, semua orang di KTV lah yang sangat hina dan tidak tahu malu. Kita harus memanggil polisi untuk menangkap mereka. Su Xiaoyue berkata dengan marah. Wotkance, Xiaoyue, tolong jangan panggil polisi. Ini akan berdampak buruk bagi reputasi kita jika berita menyebar. Gumen buru-buru menasihati. Saudara Qin. Saat ini, suara Zhou Zi terdengar di luar pintu. Gadis yang lain juga sudah bangun. Apakah kamu ingin melihatnya? Wen Jing juga sudah bangun, aku benar-benar lega. Qin Ming menghela nafas lega dan berkata kepada Su Xiaoyue, ayo, ikuti aku untuk menemui Wen Jing. Ini sudah larut. Sampai jumpa lagi nanti. Kondisi Liu Wenjing setelah bangun tidur. Penampilannya mirip dengan Su Xiaoyue, dan dia juga telah berganti pakaian menjadi pelayan klub, tapi jelas tidak seseksi Su Xiaoyue. Qin Ming meminta Zhou Zi untuk mengantar kedua gadis itu pulang, tetapi dia tidak mengantar mereka secara langsung karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ditipu oleh Xiao Bingkun malam ini, Qin Ming menganut prinsip tidak pernah menyimpan dendam dan biasanya langsung membalas dendam, jadi dia meminta Situ Honglian mengirim seseorang untuk mencari tahu keberadaan Xiao Bingkun KTV, jadi dia pergi untuk bunuh dia kembali. Sesampainya di KTV dengan mudah, Qin Ming memegang pipa baja tipis di tangannya dan mulai menghancurkan semua yang dilihatnya begitu dia memasuki lobi di lantai pertama. Saat itu sudah tengah malam, dan KTV telah melewati waktu tersibuknya, namun masih banyak tamu. Mereka mendengar suara dentingan dan dentuman barang. Banyak tamu yang keluar dari kotak untuk menyaksikan kemeriahan, namun tidak ada yang berani masuk setelah mencoba menghalanginya, beberapa petugas keamanan yang bertugas juga terjatuh ke tanah. Saudara Kui, sesuatu telah terjadi. Seseorang mendobrak masuk ke tempat itu. Seorang penjaga keamanan bergegas masuk ke kantor dengan panik. Di sofa kantor, Kui Yong sedang berbaring di atas perut seorang wanita telanjang, bekerja keras, memainkan semacam permainan memalukan yang membuat orang tersipu, dan melampiaskan amarahnya. Sialan, kamu tidak melihat aku sedang berbisnis, keluar.
Teriak Kuyong ketika perbuatan baiknya tiba-tiba terganggu, dia mengambil bantal dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Maaf, Saudara Kui. Penjaga keamanan memandang wanita pelacur itu dengan rakus, buru-buru mundur, dan berteriak keluar pintu, Saudara Kui, saya tidak bermaksud begitu. Sesuatu benar-benar terjadi. Seseorang menghancurkan tempat itu, dan lantai pertama sudah ditempati oleh orang itu. Anak laki-laki itu menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan selusin saudara laki-laki dirobohkan. Saudara Kui, jika Anda tidak pergi dan melihatnya, seluruh KTV akan dihancurkan olehnya. Bajingan mana yang tidak ingin hidup lagi dan berani datang dan menghancurkan tempat itu? Panggil semua petugas keamanan dan aku akan segera ke sana. Kuyong diam-diam mengutuk bahwa malam ini adalah malam yang sangat penting sebelumnya, dan sekarang seseorang datang untuk menghancurkan tempat itu. Dia kebetulan mendapatkannya. Dia tidak lagi berminat untuk memainkan permainan memalukan, jadi dia mengenakan pakaiannya dan segera keluar kantor. Ketika Kuyong tiba di lantai pertama, seluruh aula berantakan. Semua vas hias, pot tanaman, mural dan lainnya hancur. 5 atau 6 penjaga keamanan yang tersisa tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka, jika tidak mereka hanya akan dipukuli. Mereka berteriak dari kejauhan, dan selama orang yang menyebabkan masalah mendekati mereka, orang-orang ini akan segera mundur. Apa, kenapa anak ini? Melihat dengan jelas bahwa yang menyebabkan kerusakan adalah Qin Ming, yang hampir menyetrumnya malam ini, Kuyong menyusut ketakutan, berbalik dan lari, tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming akan berbalik. Dan bunuh dia. Berhenti. Saat Qin Ming berteriak keras, pipa baja di tangannya terbang keluar dan terbang melewati sisi Kuyong dalam sekejap mata, dengan keras, pipa itu dipaku ke dinding. Ah! Seru Kuyong, melompat-lompat ketakutan, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Jika pipa baja ini ditusukkan ke tubuhnya, dia pasti akan tertusuk menjadi manisan hao, dan semua orang yang menonton adegan itu juga berteriak kaget. Qin Ming bergegas mendekat, mengeluarkan pipa baja, menyodok dada Kuyong, dan berkata sambil bercanda, menurutmu apakah dinding semen yang lebih keras, atau tubuhmu? Dindingnya keras, kakak, ada yang ingin kukatakan dengan gemetar. Temukan seseorang untuk diberikan kepada Xiao Bing. Ketika Kun melaporkan berita itu, dia berkata Tuan Qin ada di sini dan memintanya untuk segera turun dan menemui saya. Qin Ming mendapat kabar bahwa Xiao Bing Kun masuk ke Golden Diamond KTV dan tidak pernah keluar, tapi tidak jelas di kotak mana dia berada, dan Qin Ming terlalu malas untuk mencarinya. Ya, aku akan menelepon sekarang. Dengan pipa baja di dadanya yang bisa menembus tubuhnya kapan saja, Kuyong tidak berani mempermainkan dan memanggil Xiao Bing Kun. Saat ini, Xiao Bing Kun dan beberapa temannya sedang bersenang-senang di lantai dansa kecil di dalam kotak mewah di lantai paling atas, masing-masing menggendong seorang gadis dan menari tatap muka. Telepon berdering beberapa kali, dan Xiao Bing Kun mendengarnya dan memanfaatkan waktu istirahat untuk menjawab panggilan tersebut. Xiao Bing Kun tidak menjawab telepon, Qin Ming menatapnya dengan penuh semangat, wajah Kuyong lebih jelek daripada menelan bangkai tikus, dan tetesan keringat terus menetes dari dahinya. Melihat Xiao Bing Kun akhirnya terhubung, Kuyong tidak sabar untuk berteriak, Tuan Muda Xiao, sesuatu telah terjadi, bahwa Puan Qin kembali lagi, dan dia memintamu turun untuk menemuinya dan menyebutkan namanya. Puan Qin. Xiao Bing Kun segera menyadari bahwa itu adalah Qin Ming. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, kamu pecundang. Puan Qin. Memanggilnya cucu hanya untuk meningkatkan senioritasnya. Kumpulkan semua penjaga keamanan. Puan Go temui dia. Xiao Bing Kun tidak tahu bahwa Qin Ming pada dasarnya telah merobohkan semua personel keamanan KTV, jadi dia memanggil beberapa gangster untuk menghiburnya, dan membawa 4 pengawal kekar yang menunggu di luar pintu bersamanya, dan naik lift ke bawah. Berjalan keluar dari lift dan melihat situasi di lantai pertama, Xiao Bing Kun tiba-tiba mendapat firasat buruk, tapi bagaimana dia bisa ditakuti oleh Tuan Muda Xiao yang bermartabat? Qin, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan Tuan Xiao? Pernahkah kamu mendengar tentang berpura-pura berusia 13 tahun dan disambar petir? Pemilik sebenarnya muncul, dan Kuyong tidak berguna pada Xiao Bing Kun, sambil mengejek gunakan. Kamu mencoba menyakitiku dengan trik kotor. Orang yang hina dan tidak tahu malu sepertimu masih berpura-pura berusia 13 tahun. Aku menyarankan kamu untuk membunuhku saja, agar tidak mengotori tanganku. Banyak orang yang menyaksikan keseruan itu mengenal Xiao Bing Kun. Mereka kaget saat mendengar Qin Ming berani menantang Xiao Bing Kun seperti ini bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu memfitnah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di depan begitu banyak orang, Xiao Bing Kun tentu saja tidak akan mengakui apa yang dia lakukan untuk membunuh Qin Ming malam ini, dan berteriak dengan suara dingin dengan wajah berat, beraninya kamu menghina Tuan Xiaomu. Hanya ada 2 akhir, yang satu menjadi cacat, yang lain menjadi orang mati. Untuk orang sepertimu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, itu akhir kedua tepat untukmu. Ingin membunuhku. Qin Ming tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, tawanya penuh sarkasme. Siapapun yang berani mengatakan ini di depanku akan masuk neraka dan melapor kepada penguasa neraka. Kamu harus pergi juga. Sambil berbicara, Qin Ming berjalan perlahan, matanya dingin dan tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, seperti binatang buas yang menghadapi mangsanya yang malang. Xiao Bing Kun merasa bingung, dan tanpa sadar melangkah mundur, berkata, bayar dia.
Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Ayo, pukul dia sampai mati, aku akan menjaganya jika terjadi sesuatu. Empat pria kekar berkerumun, dua di antaranya adalah dua pengawal yang bersama Xiao Bingkun tadi malam. Mengetahui bahwa Qin Ming sulit untuk dihadapi, mereka mengingatkan teman mereka dengan suara rendah, hati-hati, orang ini adalah seorang master, jangan menahan apapun. Gunakan seluruh kekuatanmu. Bersambung.